Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas materi bab 5, yaitu penentuan harga pokok produk dengan metode variable costing. Sebelum kami lanjut membahas materi, izinkan kami memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Anggota dari kelompok 5 yaitu yang pertama, Komang Tia Pratiwi dengan NIM 1917051232. Yang kedua, Imade Mudiana dengan NIM 1917051134. Dan yang ketiga, Doni Baruna Wijaya Saputra dengan NIM 1917051029. Adapun submateri yang akan kami bahas di bab 5 ini adalah yang pertama, perbandingan metode full costing dengan metode variable costing. Yang kedua, perhitungan laba rugi menurut metode variable costing. Yang ketiga, pengumpulan biaya dalam metode variable costing. Yang keempat, penyajian laporan laba rugi kepada pihak luar perusahaan. Yang kelima, manfaat informasi yang dihasilkan dengan metode variable costing. Dan yang terakhir, kelemahan dari metode variable costing. Pembahasan yang pertama yaitu perbandingan metode full costing dengan metode variable costing. Dalam sebuah perusahaan, penentuan harga pokok produk terdapat dua metode, yaitu metode full costing dan metode variable costing. Dari kedua metode tersebut, terdapat beberapa perbedaan dasar, yaitu yang pertama, perhitungan harga pokok. Dalam metode full costing, menggunakan biaya overhead pabrik tetap dan biaya overhead pabrik variabel. Sedangkan dalam metode variable costing hanya mengikut sertakan biaya overhead pabrik saja. Biaya overhead pabrik tetap adalah biaya yang tidak berubah meskipun terjadi perubahan dalam volume produksi. Sedangkan biaya overhead pabrik variabel adalah biaya overhead pabrik yang berubah sebanding dengan volume kegiatan. Perhitungan laba rugi menurut metode variable costing. Variable costing merupakan suatu metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi variabel saja. Biaya overhead pabrik tetap diperlakukan sebagai period cost. BOP tetap tidak melekat pada persediaan tersebut tetapi langsung dianggap sebagai biaya dalam periode terjadinya. Penundaan pembebanan suatu biaya hanya bermanfaat jika dengan penundaan tersebut diharapkan. Pengumpulan biaya dalam metode variable costing. Yang pertama, biaya tetap. Biaya yang dalam kisar perubahan kegiatan tertentu tidak berubah dengan adanya perubahan volume kegiatan. Yang kedua, biaya variabel. Biaya-biaya yang berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Yang ketiga, biaya semi variabel. Biaya yang mengandung unsur tetap dan unsur variabel yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Penyajian laporan laba rugi kepada pihak luar perusahaan. Perusahaan menggunakan metode variable costing, maka dalam menjanjikan laporan laba rugi bagi kepentingan pihak luar perlu dilakukan perubahan unsur biaya yang diperhitungkan ke dalam. Pertama, harga pokok persediaan produk dalam proses. Yang kedua, persediaan produk jadi. Yang ketiga, harga pokok penjualan atau HPP. Informasi yang dihasilkan dengan metode variable costing. Yang pertama, perencanaan laba jangka pendek. Yang kedua, pengendalian biaya. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Kelemahan metode variable costing. Yang pertama, jarang sekali ditemukan suatu biaya bersifat benar-benar variabel atau benar-benar tetap, sehingga metode variable costing sulit diterapkan. Yang kedua, metode variable costing adalah dianggap tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim, sehingga laporan keuangan untuk kepentingan pajak dan masyarakat umum harus dibuat atas dasar metode full costing. Yang ketiga, dalam metode variable costing, naik turunnya laba dihubungkan dengan perubahan-perubahan dalam penjualannya. Yang terakhir,
tidak diperhitungkannya biaya overhead pabrik tetap dalam persediaan dan harga pokok persediaan akan mengakibatkan nilai persediaan lebih rendah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan parame Santi. Om Santi, Santi, Santi.